Selamat siang rekan-rekan mahasiswa K38 yang saya hormati. Pada siang hari ini kita akan membahas tugas modul tutorial 4 yang baru saja dikumpulkannya pada hari ini, membahas tentang magnetostatika yang isinya itu tentang gaya Lorentz, ya. Kemudian terkait juga dengan hukum Biot-Savart, hukum Ampere, dan terakhir itu adalah gaya antara dua kawat berarus. Kemarin kita libur ya, jadi tidak ada kuliah tentang induksi magnet. Besok kita rencananya itu akan menjawab pertanyaan kalau ada ya. Kalau rekan di sini masih ada pertanyaan terkait dengan materi perkuliahan yang nanti akan diujikan, maka silakan saja besok ditanya gitu ya, ininya apa namanya, hal yang ingin ditanyakannya. Tapi kalau untuk review seperti di SMA ya nggak bisa ya. Kita kan bukan di SMA, jadi saya menerangkan ulang dari elektrostatik sampai ke materi terakhir itu apa namanya, gaya yang dialami oleh dua kawat berarus. Nah, itu terlalu panjang ya, jadi itu tugas kalian lah untuk merangkumnya sendiri gitu ya. Jadi tapi kalau besok ada pertanyaan silakan ditanyakan, kalau tidak maka materi kuliah selanjutnya nanti akan disampaikan terkait apa namanya, terkait dengan induksi elektromagnetik yang materinya sih sebetulnya sudah diunggah di sini ya, hanya memang untuk penyampaiannya itu kalau besok misalnya tidak ada pertanyaan maka kita akan lanjutkan kuliahnya tentang induksi EM, seperti itu ya. Atau sedikit banyak kalau besok ada pertanyaan atau apa nanti kita spare sekitar 1/4 jam untuk membahas induksi EM, baru nanti materi sisanya nanti akan saya buat saat kalian mengikuti pekan ujian yang by the way untuk ujian fisika dasarnya itu kalau di SAP itu hari Rabu ya, tanggal 9 Maret ya. Ini tertera pukul 9 sampai 12, namun kita tunggu pengumuman lebih rinci ya dari tim ujian. Nanti pengumumannya secara terpusat akan disampaikan di kelas fisika dasar paralel, dan secara khususnya nanti akan di media MS Teams dan EduNext yang kelas kita sendiri. Jadi ini nanti untuk pelaksanaan ininya ya, untuk pelaksanaan ujiannya kita tunggu upaya ini apa namanya, pengumuman resmi dari panitia ujian, karena mungkin untuk supaya tidak terjadi pembebanan terlalu besar ya di salah satu server yang nanti akan digunakan, maka ada pengaturan khusus ya, akan ada pengaturan khusus, sehingga nanti kita tunggu ininya apa pemberitaan lebih lanjut. Oke, without further ado saya kira kita langsung saja untuk membahas modul tutorial keempat. Nomor 1 itu terkait dengan gaya Lorentz, di mana diberikan fungsi kecepatan dan fungsi medan magnet. Nah, tentukan gaya yang dialami oleh elektron. Nah, ini kata kuncinya salahnya adalah elektron. Elektron itu muatannya tentu saja tidak positif ya, sehingga aturan tangan kanannya ya, aturan tangan kanan kesatunya itu nanti ada sedikit revisi ya. Nah, sedangkan yang B-nya ulangi hitungan di atas untuk proton ya. Oke, saya akan panggil yang belum itu coba ya. Husna Zidna Mazafa, apakah ada di ruang kelas? Husna Zidna, apakah ada di ruang kelas?
Oke, kalau nggak ada, Kevin Mario Nugraha, apakah ada di ruang kelas? Kevin sudah pindah, Pak. Oh, Kevin sudah pindah. Ini di list saya masih ada namanya, sudah apa-apa. Terima kasih ya sudah memberitahu. Oke, Kevin sudah pindah, berarti nanti ya nggak perlu di ini lagi ya, nggak perlu dipanggil lagi. Oke, yang belum Tegar Wijaya Satrio. Sudah pindah juga, Pak. Oh, sudah pindah. Oke, terima kasih. Ya, ini apa namanya data yang ada di SIX ITB-nya kok nggak ini, apa namanya nggak update, ya. Sehingga ininya total. Saya amati memang dari pengumpulan PR juga itu ada sekitar 62 atau 64 ya. Tapi di daftar hadir ini ada 69 dan lain sebagainya. Karena itu ya mungkin sering berjalannya waktu saya jadi tahu yang udah pindah resminya itu siapa aja. Oke, yang belum lagi Devi Natawirya, apa ada di ruang kelas? Ada, Pak. Ada ya? Ya, silahkan. Hasil pekerjaannya untuk nomor 1 diperlihatkan. Oh ya, sebelum itu saya mau share screen-nya dulu, multiple-nya dihidupkan. Atau kalau misalnya Devi kesulitan, silahkan rekannya membantu menguploadkan, ya. Membantu menayangkan, kemudian nanti Devi yang menjelaskan. Oke, saya stop sharing dulu bagian saya. Sebentar ya, Pak. Udah kelihatan kan ya, Pak? Ya, sudah kelihatan. Ketahui segini. B juga udah diketahui. Terus nyari F itu rumusnya Q elektron, terus berkali silang antara V sama B. Q elektron itu minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, dapatnya itu dari silangan itu hasilnya segini. 3,3 kali 10 pangkat minus 14. Yang Ya. Yang B-nya Q proton itu dia plus 1,6 kali 10 pangkat minus 19, jadi tinggal diganti plus gitu Pak hasil akhirnya. Ya, untuk Ki protonnya sama ya dengan muatan elektron, cuman berbeda tanda. Yang satu positif, yang satu negatif, begitu ya? Iya gitu Pak. Ya, sehingga nanti hasil akhirnya adalah yang satu menuju ke sumbu K negatif, yang satu lagi menuju ke K positif, begitu ya? Baik, yang lain dari kelompok 1, 2, 3, kalau tadi sebentar, Devi itu dari kelompok 8, kelompok 1, 2, 3 atau kelompok 9 ada ini apa namanya, ada komentar atau ada cara yang berbeda? Baik, kalau tidak ada maka kita ke sebentar.
Oke, nanti kita akan ke sekarang kita akan ke nomor 2. Nomor 2 saya tayangkan dulu ininya. Soalnya adalah sebuah elektron bergerak pada daerah permedan listrik B, kemudian dia akan mengalami gaya F ke sumbu positif Z, ya. Selain itu pula dia memiliki kelajuan atau vektor kecepatan dari elektron tersebut adalah 2 I topi ditambah 4 J topi. Nah, ini masih berkaitan dengan gaya Lorentz. Saya akan panggil Karisma Diva. Apakah ada di ruang kelas? Iya, Pak. Ya, silakan. Bentar, Pak. Pak, teman saya Pak yang share screen. Soalnya Ya, saya... boleh. Boleh. Ini Pak, udah. Ya, silakan dipresentasikan. Maaf, kalau di rumah saya agak bising soalnya ada tukang. Nggak apa-apa, ini di rumah saya juga banyak ini kok tukang jualan. Silakan. Oke. Jadi itu diketahuinya B-nya BXI plus 3BX J topi. Terus kecepatannya 2 I topi ditambah 4 J topi. Q-nya ketetapan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Terus F-nya 6,4 kali 10 pangkat min 19. Yang ditanya BX-nya, caranya tuh F vektor disambung dengan Q dikali V kali B. Nah, itu kan udah diketahui, Pak. Ya. Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali hasil V kali B itu 26X kali K topi sama dengan F-nya 6,4 kali 10 pangkat min 19 baru 2BX K topi sama dengan 4K, berarti BX-nya 4 dibagi 2 sama dengan 2, Pak. Sehingga nanti didapatkan si BX-nya itu adalah sama dengan 2. Kita ketahui ininya F-nya yang mengarah ke sumbu BX-nya itu 6 dikurangi. Sebentar. I see. Muatannya apa kira-kira yang disoal? Muatan di nomor 2 atau partikelnya apa? Elektron ya. Maka kalau elektron, Q-nya itu positif atau negatif? Maaf, Pak, putus-putus. Gimana, Pak? Oke, saya ulangi. Di nomor 2, muatannya itu berasal dari elektron kan ya? Oh iya, Pak, harusnya jawabannya negatif, Pak. Negatif, ya. Harusnya jawabannya negatif 2 Tesla ya. Karena itu tadi sekarang harus dilihat partikel yang mengalami gaya Lorentz itu positif atau negatif. Memang ada beberapa kasus di mana kita hanya perlu menentukan besarnya saja. Nah, kalau besarnya saja maka sesungguhnya atau magnitudonya saja. Kalau demikian maka positif atau negatif tidak perlu diperhitungkan. Namun sekarang kan kita itu punya ini ya, F-nya dalam vektor
B-nya dalam vektor, V-nya dalam vektor, sehingga Q-nya itu harus tepat. Ya, kalau di sini kita menganggap kalau dengan penyelesaian seperti ini memang akan menghasilkan sama dengan 2 Tesla ya, akan menghasilkan 2 Tesla. Namun karena di soal disebutkan dia itu adalah elektron, maka Bx-nya itu harusnya bernilai -2. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, ininya apa namanya penjelasan. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor 3. Ini dulu. Nomor 3 ini ya diberikan fungsi gaya, ya, fungsi gaya terhadap kecepatan. Kemudian kita diminta untuk menghitung medan listrik, ya. Tentukan medan listrik dan medan magnet dalam notasi vektor jika diketahui F-nya itu bergerak, F-nya itu ke Y, ya. F-nya ini ke Y yang di grafik ini, sedangkan V-nya ini V besar, ya, besar V. Kemudian, nah jadi besar V ini menghasilkan gaya neto. Coba kita perhatikan. Saat T1 elektron ditembakkan sepanjang arah X positif. Nah, berarti dia kecepatannya mengarah ke X positif menuju daerah bermedan magnetik dan bermedan elektrik dengan medan E sejajar sumbu Y. Grafik di samping menunjukkan komponen arah Y dari total dari gaya total Fnet Y. Jadi itu hanya komponen Y-nya saja. Akibat medan listrik dan medan magnetik sebagai fungsi kelajuan saat T1. Skala dari grafik dinyatakan oleh, jadi Vs-nya itu besarnya adalah 100 meter per detik. Jadi sebentar, Vs-nya itu 0, ya. Vs-nya itu, oh, sebentar, itu tuh kan gayanya ya. Kalau jadi saat V-nya itu 0, ya, F net Y-nya itu -2, mengarah ke sumbu negatif Y. Tapi saat dia itu maksimum, ya, saat dia itu maksimum 2 meter per detik, ya, sebentar, 100 meter per detik, sorry. Saat dia maksimum di 100 meter per detik, gayanya itu berubah ke Y positif, ya, berubah F ke F Y positif. Oke, komponen X dan Z dari gaya total sama dengan 0 saat T1. Nah, asumsikan Bx sama dengan 0, ya, dan tentukan besar medan listrik, besarnya ya, ini ditanya besarnya, dan juga besar dari medan magnet, ya, seperti itu. Oke, kita ke ini selanjutnya. Alifi Akmal Habibi, apakah ada di ruang kelas? Alifi Akmal Habibi dari kelompok 3, apakah ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan ke Hendarmin. Saudara Hendarmin, apakah ada di ruang kelas? Ya, silakan. Nomor 3. Berarti 0,6 10 pangkat -6. Negatif. -9 10 pangkat
10 pangkat 6. Sebentar ya Pak, lagi Ya. loading. Nggak apa-apa. Kalau 10 pangkat min 19 dikali min 6,03 kali 10 pangkat 6. Enam belas kali 2, 32. Sebentar. Seharusnya 4, Pak, apa sudah terlihat? ya sudah. Oke, jadi buat nomor 3 saya mengambil 2 titik. Tunggu bentar. Kan soalnya jadi kan dia pertama disuruh tentukan medan listrik E dan medan magnetik B dalam notasi vektor. Jadi buat bagian pertama saya mengambil saat V sama dengan 0. Jadi kan kita dapat di sini ditulis QE-nya menurut grafik itu min 2 kali 10 pangkat min 19. Jadi untuk mendapat besaran medannya saya membagi min 2 ini dengan elektron. Jadi dapat E-nya. Terus buat mendapat notasi vektornya saya ambil titik ini V sama dengan 50. Terus karena sigma F di sumbu Y-nya sama dengan 0, maka perhitungannya seperti ini. Terus terakhir didapat B-nya ini 0,025 Tesla. Terus karena V-nya ke arah X positif, terus gayanya ke arah Y positif, maka medan magnetiknya ini ke arah Z negatif. Jadi dapat 0,025 Tesla ke arah min K. Ya, karena gayanya itu, oh ya, kalau Fx, kalau gaya arah X itu tidak ada ya. Gayanya itu kan hanya ke Y, betul ya? Iya. Sehingga ya itu apa namanya, kan kita pakai apa itu namanya aturan tangan kanan 1 ya, sehingga ya ada beberapa komponen yang memang itu tidak perlu dihitung. Namun untuk yang medan listrik bisa kita lihat pada saat kecepatannya itu 0 ya, statis, itu sudah bisa terasa efeknya ya, di mana gayanya itu min 2 kali 10 pangkat min 19 ya. Kemudian sebentar. Grafiknya teman. Oh iya nih. Saya itu, stop sharing dulu aja kali ya Pak. Oh ya. Boleh atau ya silakan. Makasih Ya, Pak. jadi memang itu ininya apa namanya untuk menghitung E-nya itu di situ. Nah, tapi jangan lupa bahwa apa itu namanya saat si partikel punya kecepatan pun ya, saat dia itu V-nya 100 meter per detik pun sebetulnya si E-nya itu kan tetap ada ya. Ya, si E-nya itu tetap ada, sehingga kalau ditulis persamaan Lorentz-nya F sama dengan Q dikalikan E ditambah V cross B gitu ya. Maka itu masih ada, sehingga nanti untuk penghitungan dari apa itu namanya B-nya ya, B-nya kita tinggal ini kan kontribusi dari yang statis dikurangi dengan yang ini ya,
dikurangi dengan yang apa itu namanya, dikurangi dengan yang totalnya, kemudian nanti kita tinggal bagi dia dengan ini apa namanya, ya kita tinggal cari itunya apa namanya medan ininya dengan menggunakan perkalian sila tersebut seperti itu. Oke, saya kira ada ini komentar dari kelompok yang lain, silakan. Tenderman dari kelompok 5, kelompok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, kalau ada pertanyaan silakan. Pak, apakah boleh izin bertanya? Ya, silakan. Untuk yang tadi nomor 3 yang arah B itu, apakah ada kemungkinan dia positif, Pak? Positif Z. Yang mana? Yang arah B. Arah B, arah sebentar, Hendarman tadi arahnya itu positif kan ya? Atau negatif? B-nya negatif, Pak. Oh, B-nya negatif. Iya. Baik. Kalau gitu kita inikan aja ya, coba. Kita hitung sama-sama, coba kita. Mana? Wait. Saya buka dulu PowerPoint-nya. Sebentar, saya belum sharing nih. Y itu adalah sama dengan 2 min 2 kali 10 pangkat min 19. Sudah. Ya, saat T1 kemudian nah ini nih di mana ini adalah V-nya sama dengan 0 meter per detik sehingga di sini elektron ya, ini muatannya ini muatan Q ini adalah sama dengan elektron sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, di sini berarti kalau mau ditulis Fy secara vektor adalah sama dengan min 2 kali 10 pangkat min 19 J ya. Ini arah X positif. Maka ini kita dapatkan E adalah sama dengan min kita dapatkan F Y ya dibagi dengan Q. Nah, ini nanti akan kita dapatkan FY-nya itu 2 dibagi 1,6. Jadi kalau 2 itu kan berarti 20/4 dibagi kalau 1,6 itu sebentar. Saya ini tadi didapatkan 1,25 lah gitu ya. Ini saya tulis aja gini, min mana sih? Min 2 kali 10 pangkat min 19 dibagi min 1,6 kali 10 pangkat min 19 ini sama dengan E-nya ini ya. Jangan lupa ini muatannya elektron, maka ini menjadi 1,25
Newton per Coulomb arah J ya, arah J positif. Ya, karena ini muatannya elektron ya, muatannya elektron, gayanya ini tadi negatif ya. Sehingga EY-nya itu 1,25. Kalau tadi Hendarman EY-nya itu positif negatif? 1,25-nya. Tunggu bentar. Positif, Pak. Positif ya, karena dia muatannya kan elektron ya, muatannya elektron. Nah, kemudian FY sama dengan 2 kali 10 pangkat min 19 J gitu ya. Ini adalah sama dengan hasil dari min Q, kalau min Q sih udah ada ininya. Min Q, Q V cross B. Ya, seperti ini. Kemudian Q-nya itu kan tadi negatif ya. Ini 2, berarti ini kalau V cross B ini adalah sama dengan ini ruas kanan dibagi 1/Q, yang ini ruas kiri dibagi 1/Q, ini menjadi minus. Oh, bentar. Ini menjadi minus 1,25 karena tadi ya ini untuk yang kasus yang ini saya kasih tanda asterisk. Jadi kalau untuk yang asterisk itu kan artinya dia 2 kali 10 pangkat min 19 dibagi minus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini sama dengan 1 min 1,25. Ya, ini sebelah sini. Nah, ini kemudian V. Nah, kita ingin, nah ini V-nya, V adalah sama dengan ini saat T2. Ini V-nya adalah sama dengan 100 I ya, atau meter per detik I. Nah, ini vektornya ini. Nah, sehingga ini yang ini arahnya negatif J ya. Ini arahnya negatif J. Nah, sedangkan V-nya ini positif I ya. Jadi dari sini 1,25 J negatif dikalikan 100 I dicrosskan dengan B. Nah, sekarang gini. Perkalian silang kan ya. Perkalian silang. Hasilnya sama dengan, nah ini kalau misal yang bisa, jadi gini, kalau misalnya I cross I sama dengan 0, I cross J sama dengan K, maka kalau I cross min IJ ini sama dengan min K. Ya, min K. Nah, sehingga ya kalau ini lagi satu lagi, kalau ini misalnya satu min I cross min IJ ini sama dengan K, maka min I cross J ini sama dengan min K. Nah, sekarang si ininya apa ini namanya arah dari kecepatannya ini itopi mengarah ke X ya, mengarah ke X. Kemudian hasilnya ini adalah negatif J ya. Hasilnya ini adalah negatif J. Maka saya ketukar ya. Sebentar, saya ketukar. Hasilnya itu justru yang J ya, hasilnya itu yang J. Sebentar, saya ketukar. Perkalian silang atau kita runut aja ya, atau kita runut aja. Jadi gini, I
cross J sama dengan K, kemudian I cross K sama dengan J, gitu ya. Kemudian kalau kalau I cross K, I cross K itu negatif atau positif ya? Kalau I cross min J, ini sama dengan min K. Kalau I positif cross min K, ini sama dengan, sebentar. Kalian bilang, apa saya lupa? Operasi perkalian selalu. Operasi perkalian silang. Persatuannya, dulu udah pakai program. Identity vector, cross product, identity cross product. Nah ini. Tadi I cross J sama dengan K, kemudian I cross K sama dengan min J. Oke. I cross K ini sama dengan min J, nah sehingga kalau I cross min K ini sama dengan J positif. Nah sekarang kita dapatkan ya, kita dapatkan di soal, ya di soal ini skala dan komponen X dan Z dari gaya total sama dengan 0 saat T1. Nah, asumsikan, nah artinya di sini saat T1 ya, saat T1. Nah, asumsikan BX sama dengan, asumsikan BX-nya, asumsikan BX sama dengan 0, asumsikan BX sama dengan, oh ya, bentar. Karena B-nya itu arahnya, sebentar, kalau dari sini, asumsikan BX-nya sama dengan 0 karena di sini nanti akan kita dapatkan karena B-nya ini kan ini ya tegak lurus ya terhadap I dan juga arah min J, sehingga di sini si X-nya tuh nggak ada ya, si X-nya itu nggak ada, dia itu either arahnya itu J atau K, tapi ini hasil produknya yang terakhir itu adalah min 1,25 J hasil pembagian gaya di T2 dengan Q ya, gaya di T2 dengan Q yang juga dia itu adalah negatif dari elektron. Nah, sehingga kalau dari identity matrix-nya ini saja nanti akan kita dapatkan arah dari B-nya ya. Arah dari B-nya kalau dari perkalian identity matrix ini karena dia menghasilkan minus negatif, sedangkan minus J topi, sedangkan I-nya ini positif, maka ininya adalah K, maka ini adalah sama dengan, oh ya, ini tadi berarti pertanyaannya betul ya, bahwa BX-nya ini harusnya positif ya. Ya, BX-nya ini harusnya positif bukan negatif, mungkin lupa ya. Tadi pembagian ininya 2 kali 10 pangkat min 19-nya kan dibagi sama elektron. Elektronnya itu negatif ya, sehingga dia menjadi seperti ini. Maka ini harusnya menjadi ya, karena ini negatif J ya, negatif J topi, sedangkan yang ini positif I, maka dari identity matrix-nya ini tentu saja nanti akan kita dapatkan 0,0125 ya, Tesla. Ini arahnya adalah K. Arahnya adalah K. Karena dari sini produk antara
I kali silang dengan vektor K ini sama dengan min J. Nah ini lihat, ininya harganya ini negatif. Ya. Ini harganya negatif ke arah J topi, sedangkan I-nya atau kecepatannya ini adalah ke arah I dan nilainya positif, ke arah sumbu X dengan vektor identitasnya I topi dengan nilainya 100. Nah berarti B-nya, ya, B-nya ini adalah nilainya ini, ya. B-nya ini nilainya adalah 0,0125, dia mengarah ke sumbu Z positif, ya, sehingga ininya K topi. Yang mungkin ya sehingga tadi mungkin ada lupa ya, ada ini 2 kali 10 pangkat min 19 nanti harus dibagi dengan muatan elektron. Muatan elektronnya ya ini, ya. Muatan elektronnya kan minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 ini sama dengan min 1,25, ya, sehingga nanti B-nya betul adalah yang positif, ya, adalah nilainya yang positif. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ada ini lagi, pertanyaan lagi, atau ada komentar lagi untuk nomor 3? Oh iya, maaf, tadi rekan-rekan yang dari kelompok 8, kalau tadi diwakili sama Devi ya, yang nomor 1 bisa ditayangkan ulang? Iya, Pak. Ya, jawaban nomor 1 tadi bisa ditayangkan ulang. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Oke, itu. Oke, ini perkalian silangnya ya, bentar. Perkalian silangnya ini kan melibatkan I cross J, ya, sama J cross I ya, karena ini kan V-nya itu kan I topi, ya, V-nya itu kan ada komponen X sama Y, ya kan, 2 kali 10 pangkat 6 I ditambah 3 kali 10 pangkat 6 J, betul ya? Sedangkan B-nya itu 0,03 sama 0,15 ya. Nah, di sini sebentar. Ini kan melibatkan apakah sudah betul itunya 2 kali 0,2 ini kan I topi di-cross dengan dengan J topi, sehingga nanti hasilnya adalah 2 kali itu adalah 0,3 ya, 0,3 kali 10 pangkat 0,3 kali 10 pangkat 6. Di sini Anda tulisnya 3 kali 10 pangkat 5 ya. Kemudian kalau yang satunya lagi 3 dikali 3 kali 10 pangkat 6 di-crosskan dengan 0,03 ya, sehingga nanti didapatkan 0,09 kali 10 pangkat 6. Coba ya. Coba ya, yang tadi, yang sebelumnya adalah 0,3 kali 10 pangkat 6 ya, dikurangin 0, berapa? 0,09 kali 10 pangkat 6. Nah, dikurangin sehingga nanti didapatkan 2,1 ya. Oh, sorry, 0,21
0,21 kali 10 pangkat 6. Di Anda tulisnya 2,1 kali 10 pangkat, 5 ya. Nah, dikalikan dengan itu, hasilnya 3,36 ya. Coba ya, 621 kali 16. 6, 12, 1, 2. Oh iya, 3,36 ya. 3,6 kali 10 pangkat. Oke, baik. Kalau begitu, oh berarti ini saya yang salah. Oke, terima kasih. Sudah sudah mengklarifikasi. Saya takutnya tadi ada perkalian silangnya yang salah. Ternyata saya yang salah. Dan ngitung ulang soalnya kok beda. Oke, baik. Terima kasih. Izin stop share ya, Pak. Ya, stop share. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan. Oh, maaf. Ini saya inikan dulu. Sebuah partikel melingkar beraturan dengan jari-jarinya itu 26,1 mikrometer pada daerah bermedan magnetik seragam. Besar gaya magnetik yang dialami partikel, F-nya adalah sekian. Tentukan energi kinetik dari partikel. Nah, berarti di sini menyamakan gaya Lorentz yang dialami sama partikel ya dengan gaya sentripetal ya, menyamakan BQV dengan menyamakan BQV dengan menyamakan BQV dengan MV kuadrat per R. MV kuadrat per R ya, sentripetal ya, MV kuadrat per R. Nah, tentukan energi kinetik partikel. Besar gaya magnetik yang dialami oleh partikel. Iya, gaya magnetiknya 1,6. 1,6 itu adalah sama dengan MV kuadrat per R. Oh, langsung ya kalau gitu ya. Oke lah kalau gitu. Saya panggilkan kelompoknya yang belum dipanggil. Tadi 8 sudah, 1 sudah, 5 sudah. Oh ya. Afindi Salsabila ada di ruang kelas? Ada, Pak? Ya, silakan nomor 4. Oke, sebentar, Pak. Oke, yang pertama itu kita kan dari gerak melingkar berarti ada gaya sentripetal sama dengan Sebentar. ya, Pak? Ya. Silakan. Kan yang karena dia tuh ada gerak melingkar berarti ada gaya sentripetal. Ya. Dengan rumus MV kuadrat per R. Terus karena EK sama dengan setengah MV kuadrat, berarti 2EK sama dengan MV kuadrat. Berarti F-nya 2EK per R. Terus EK-nya gaya dikali jari-jari per 2. Terus dimasukkan angkanya, jadinya EK-nya 2,088 dikali 10 pangkat min 22 Joule. Ya, atau kalau mau dibulatkan boleh jadi 2,09 kali 10 pangkat min 22 Joule. Oke, ada komentar dari kelompok yang lain? Silakan. Perusahaan yang lain sudah tahu ngajar.
Ada ini komentar atau ini dari kelompok yang lain, silakan. Jadi ini gaya sentripetalnya kita memang sudah langsung ini ya, ada persamaannya. Kita tidak menyamak memang secara fisikanya itu terjadi ini ya, fenomena gaya dari sebuah muatan yang bergerak dipengaruhi oleh medan magnet itu ternyata menghasilkan gerak rotasi. Nah, itu artinya dia menjadi gerak melingkar beraturan ya dengan kecepatan dengan kecepatan sudut yang konstan ya, kecepatan sudut yang konstan. Namun kecepatan radialnya kan berubah-ubah gitu ya. Namun besar kecepatan radialnya itu besarnya tetap sehingga sentripetal. Nah, sehingga mv kuadrat per L ya itu adalah sama dengan BQV. Nah, di sini BQV-nya sudah diberikan dalam bentuk angka sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 17 Newton. Nah, sehingga dari demikian karena setengah mv kuadrat itu adalah energi kinetik, maka kita tinggal menginikan saja ya bahwa besaran mv kuadratnya itu adalah sama dengan 2 kali energi kinetik, sehingga dengan demikian kita nanti akan dapatkan nilainya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya stop share ya Pak. Sama-sama. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Nah, ini sekarang persamaan Lorentz-nya atau gaya Lorentz-nya ini berada dalam kawat ya, berada dalam kawat, dan dia sekarang bukan berada dalam kawat. Ini tuh ada pelat begitu ya. Sebuah elektron dengan massa M yang merah ini muatannya adalah min E, bergerak dengan laju yang sangat rendah memasuki daerah antar dua keping. Jadi pada saat masuk dia itu kecepatannya bisa dianggap sangat rendah gitu ya, dapat diabaikan. Kemudian dia ada beda potensial ya, masuk ke dalam dua buah keping logam berjarak D ya, dengan beda potensial V seperti ditunjukkan pada di samping. Jadi ini kepingnya ini sebutnya mungkin plat gitu ya, seperti plat gitu. Tapi ini dia ada suatu lubang di mana dia ini bisa masuk gitu. Nah, pada awalnya elektron mengarah tegak lurus menuju keping atas karena medan diakibatkan oleh plat. Nah, pada daerah tersebut juga terdapat medan magnet seragam dengan dengan besar B yang berarah masuk bidang gambar, jadi masuk ke dalam. Dan tentukan minimum B sehingga elektron tidak akan menembus ke atas. Nah, berarti di sini yang diminta adalah untuk mencari ininya ya, untuk mencari persamaannya. Oke, untuk yang ini saya mau ke Gani Noval Radikarta. Gani Noval, silakan. Gani Noval, apakah ada di ruang kelas? Kalau nggak ada, saya mau ke teman satu kelompoknya. Desi Fitriani ada? Ada Pak. Ya, silakan. Izin share screen-nya Pak. Ya.
Di sini kan ada 2 keping, terus disuruh mencari nilai minimum B agar tidak menabrak keping di atas. Jadi pertama kita meninjau gerak elektronnya dulu, gerak melingkar elektronnya, pakai rumus mv²/r. Nah, ntar didapat persamaan pertama R sama dengan mv/E kali B. Terus yang kedua, tinjau kekekalan energi mekanik elektron, yaitu delta energi potensial sama dengan delta energi kinetik. Ntar didapat persamaan kedua, V sama dengan akar 2E energi potensial per M. Setelah disubstitusi, didapat R sama dengan 1/B kali akar 2E energi sebentar, ini salah. Nggak benar. 2E energi potensial per E. Maka syarat agar tidak menumbuk adalah R kurang dari D. Jadi B harus lebih dari 1/D akar 2M energi potensial per E. Ya, artinya apa namanya, supaya dia itu, jadi dia itu kan ada pengaruh dari medan magnet ya, ada pengaruh dari medan magnet BQV, dia harus nilainya lebih besar daripada gaya dari keping itu kan. Kita kan kalau yang dari keping itu kan kita bisa tahu ininya ya, kita bisa tahu apa itu namanya, gayanya FE-nya itu kan sama dengan Q, muatan Q dikalikan dengan medan ya, dikalikan dengan medannya itu berasal dari beda potensial dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti akan kita ini kan ya, sebentar. Oke. Sebentar. Ini tuh, kalau Anda ini dia syaratnya itu adalah jari-jari jari-jari melingkarnya harus lebih kecil ya, harus lebih kecil daripada D, sehingga syaratnya demikian. Sehingga nanti didapatkan syaratnya medan magnetnya itu harus lebih besar daripada akar 2M V per D kuadrat E, seperti itu. Coba saya ini dulu ya. Kalau gaya Lorentz-nya ya, gaya Lorentz-nya itu kan sama dengan ininya apa sih, elektronnya, elektron E dikalikan Q dikalikan V dikalikan B, maka B sama dengan F. Oh ya, kemudian ini kalau Fe-nya itu adalah sama dengan elektron dikalikan dengan V dikalikan dengan D. Nah, ini harus sama, maka ini tuh adalah sama dengan E, B dikalikan D. Sama dengan, oh ya, ini sebentar. B-nya ini adalah sama dengan E-nya habis, berarti beda potensial dikalikan D dibagi
kecepatan, ya seperti itu. Tapi kecepatannya itu sendiri tadi didapatkan adalah sama dengan akar dari 2 kali elektron per M. 1 per P adalah sama dengan 1 per akar 2M. P per M sama dengan akar M per 2MV. Sebentar. Ini sama dengan VT dikalikan akar massa per 2M. EV sebentar. Medan listrik untuk N itu adalah sama dengan integral dari V dikalikan dengan DS. Ini berarti VDS. V dikalikan dengan tebal. Saya salah hitung di mana ya? Gaya listrik ini adalah sama dengan E dikalikan V dikalikan dengan D. Gaya magnet ini adalah sama dengan E dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan B. Sama dengan E D, ya. Kemudian B itu adalah sama dengan tegak. Nah, pada potensial di V. Nah, ini sama dengan V dikalikan D dikalikan akar M per 2 UV. Ini maka sama dengan akar V kuadrat M per 2 EV sama dengan akar Untuk nomor ini apakah kelompok lain punya cara yang berbeda? Misi Pak. Kalau kelompok saya Siapa Sabata ya? Iya. Oh iya. caranya beda. Ya, silakan. Yang lagi screen share sekarang Desi ya. Diturunkan dulu ininya. Izin share screen Pak. Ya, silakan. Salah. Ya sudah terlihat. Jadi ini kita tahu bahwa soalnya terdapat 2 pelat sejajar. Ya. Nah, itu kita di sini diminta untuk menentukan nilai minimum medan magnet B sehingga elektron tidak akan menembus keping atas. Nah, jadi kalau kelompok kami meninjaunya kita ambil pendekatan melalui diagram benda bebas. Ini ada yang gaya yang diakibatkan medan listrik dan medan magnet. Ya. Dengan rumusnya FB itu QE
V cross B. Terus Betul. E sama dengan QE kali medan listrik E. Pertama kita tinjau konservasi atau kekekalan energi mekanik elektron, yaitu delta U sama dengan delta K, delta EP sama dengan delta EK. Ya, delta U-nya itu QV, delta K-nya setengah mv kuadrat. Q di sini kita pakai E karena ya elektron. EV sama dengan setengah mv kuadrat, sehingga kita dapat V itu sama dengan akar 2 EV per M. Nah, untuk syaratnya si elektron ini agar tidak menabrak pelat atas adalah gaya FB itu lebih dari sama dengan FE, sehingga FB itu adalah gaya Lorentz, kita lebih besar dari sama dengan gaya medan listrik, dan kita peroleh B itu lebih besar dari sama dengan E per V. Sehingga di sini B itu besar dari sama dengan V per D per akar 2 Ki elektron kali V per massa per M. Itu ada ilustrasi gambarnya. Kalau kita tinjau ya, ini ada bentuk sudut, kan lintasannya bentuk lingkaran gitu. Nah, kalau dia di sini itu kan FB sama dengan FE, kalau besar dari kan dia nanti akan ke sini. Kalau kurang di situ dia nanti akan ke sana. Ini saya gambar lagi. Gaya totalnya kan ini kan operasi vektor. Ya, bentuk sudut kita tinjau di sini bentuk gaya resultannya F neto. Seperti itu, Pak. Ya, jadi yang apa itu namanya pengali 2-nya itu adanya di penyebut ya, bukan di pembilang ya, bukan di atas tapi di bawah ya. Iya, Pak. Ya, kalau yang tadi kalau tadi di kelompok 5 itu pengali 2-nya itu justru di pembilang ya kalau nggak salah ya. Itu aja sih, saya pengen verifikasi itu ya. Jadi yang apa namanya, yang tepatnya seperti apa. Kalau di sini memang kita ingin, karena kalau dari segi persamaan tuh ini ya mirip-mirip ya, mirip-mirip. Jadi V-nya tadi sudah betul ya, akar 2 EV dibagi M. Cuman tadi untuk itunya apa namanya, yang bagian itu tadi apa namanya, jari-jari yang harus lebih kecil daripada D-nya itu ya, ternyata malah menghasilkan itu apa namanya 2 tadi ya, tadi malah dihasilkan 2M 2MV per E dikalikan D kuadrat gitu. Makanya tadi ininya Permisi Pak, ini jadi V-nya yang kami maksud itu kecepatan, bukan tegangan. Jadi harus V kecil. ya, yang dimaksud di situ tuh sebenarnya kan kecepatannya. Tapi tadi yang sebelumnya itu kan si pembilangnya justru ada di bawah. Si pengali 2-nya itu kan ada di bawah ya. Ada di atas ya, ada di atas. Sedangkan kalau yang ini dia justru di bawah seperti ini. B-nya harus lebih besar sama dengan V karena ini kan kalau dirombak itu kan menjadi ya, kalau dirombak ini kan B-nya harus lebih besar sama dengan akar ini kan. Sebentar. Kayak tadi. Bisa di ini dulu apa namanya?
share screen-nya Sabata dimatikan dulu. Oh, ya baik, terima kasih Pak. Ini sebentar. Saya ini baru. Draw. Oke. Tadi kan kita dapatkan kecepatannya itu adalah sama dengan akar dari 2E dikalikan V dibagi massa gitu ya. Kemudian ini syaratnya, ini kan plat, si elektronnya itu ke atas gitu ya, ke atas, tapi dia di dalam ini, ya di dalam ini dia dipengaruhi sama medan magnet yang arahnya itu masuk ya. Jadi pada saat masuk di awal ya, pada saat masuk di awal ini di sini dia V-nya itu sama dengan 0 ya. Tapi pada saat di sini ini V-nya sama dengan maksimum. Ya, V-nya di sini V-nya itu maksimum. Nah, kemudian maksimum karena maksimum ini karena ini apa namanya? Pengaruh dari sini. Ininya adalah D ya. Ini mengandung delta, mengandung beda tegangan ya, mengandung beda tegangan yang bisa saya sebut sebagai V gitu ya. Nah, di sini berarti di awal F itu adalah sama dengan Q dikalikan dengan E di awal. Kemudian setelah mendapat pengaruh B, maka F yang tadinya sama dengan FE ya berubah menjadi FB gitu ya. Sehingga kalau dengan demikian ya, nah ini kemudian untuk plat ya, untuk plat sejajar E itu adalah sama dengan, saya suka kebalik-balik ya. Kalau kebalik-balik suka kebalik-balik itu E itu adalah sama dengan V itu adalah sama dengan integral E ds ya. E ds, maka E itu adalah sama dengan min gradien V terhadap jarak itu ya. Terhadap jarak kan, terhadap S. Nah, sehingga di sini E-nya ini adalah sama dengan tegangan dibagi dengan jarak. Nah, sehingga dengan demikian FE pada suatu saat FE ini sama dengan FB ya, elektrik akan sama dengan magnetik. Karena kalau dia itu hanya elektrik saja, magnetiknya itu lemah, maka dia menumbuk plat di atas. Nah, supaya menumbuk plat ya, supaya dia tidak menumbuk plat di atas, maka B-nya yang ini harus saya setting ya. Harus saya setting. Nah, di sini yang ini adalah sama dengan Q dikalikan V dibagi dengan D. Nah, ini sama dengan Q dikalikan dengan V dikalikan dengan B. Ya, kalau ini V besar, ya ini V besar, yang ini V kecil, ya. Nah, ini saya bisa coret ininya, sehingga B besar dari B itu adalah sama dengan V per D dikalikan dengan kecepatan. Nah, kecepatan tadi kita sudah dapat, ya, kecepatannya ini dari menyamakan persamaan potensial, energi potensial elektrostatik persamaan energi U sama dengan K, jadi seperti ini ya. Kalau U-nya itu adalah dengan kalau ini kan sama dengan setengah
MV kuadrat. Kalau U-nya itu adalah sama dengan Q dikalikan dengan Q dikali Kursman energi, sebentar saya lupa ya. Q dikalikan dengan Q dikalikan dengan V kan? Q dikalikan dengan V ya. Q dikalikan dengan V, nah Q-nya ini adalah E dikalikan V sama dengan setengah MV kuadrat, makanya nanti dapat ini ya, EV dibagi M, 2-nya ke atas. Nah, dengan demikian, maka di sini nanti akan saya dapatkan beda potensial dibagi D dibagi 1 per akar 2 EV dibagi M. Nah, ini B nanti akan menjadi sama dengan V per D akar M per 2 EV, sehingga nanti ketika V per D-nya ini masuk ke dalam akar, dia akan menjadi sama dengan MV dibagi 2E di kuadrat. Ya, jadi apa namanya, si besar dari B-nya itu supaya partikelnya tidak menembus atau tidak menumbuk plat bagian atas, maka B-nya harus nilainya lebih besar daripada akar M dikalikan tegangan dibagi 2 E di kuadrat, seperti itu. Ya. Jadi tadi yang saya ingin verifikasi itu adalah angka 2-nya, yaitu di atas atau di bawah, seperti itu. Ya. Jadi ininya dari sini. Jadi syaratnya yang ini, ya, syaratnya yang ini. Saya kasih ini. Oke. Sekarang kita ke nomor 6. Ya. Nomor 6 ini ada kawat yang masuk ke dalam bidang kertas. Kalau yang ini dia keluar, ya. 2 buah kawat lurus yang sangat panjang ditempatkan tegak lurus pada bidang gambar dan terpisah jaraknya D1. Jadi kawat 1 dan 2 terpisah jaraknya D1. Titik P berada di bawah kawat 2. Nah, kawat 1 dialiri arus 6,5 ampere menuju bidang gambar, masuk, ya. Sedangkan kalau yang 2, sebentar, berapa besar dan arah, justru yang kawat 2-nya kita nggak tahu, ya. Yang kawat 2-nya kita nggak tahu besar dan arahnya ini gimana. Namun yang diketahui adalah medan magnet total, ya, medan magnet total di titik P yang berada di bawah kabel 2 ini sama dengan 0, ya. Ini sama dengan 0. Jadi kawat 1 diketahui dia masuk. Kalau yang kawat 2 ini nggak tahu. Tapi yang pasti di titik P dia ininya 0. Medan magnetnya 0. Nah, oleh karena itu sekarang saya mau minta perwakilan dari kelompok perwakilan dari kelompok 7, Genevieve Megumio, apakah ada di ruang kelas? Ya, halo Pak. Baik, tunggu sebentar Pak.
kawat itu kan ya. Silakan. Halo. Ya, Ya, silakan. Pak. Oke, jadi buat yang nomor 6, pertama itu ditanyain medan listrik. Ditanyain medan listrik mana yang membuat total medan listrik di titik P90. Juga arah dari arus listrik kawat 2. Terus yang diketahuinya itu listrik lurus panjang tak hingga jarak kawat 1 dengan titik P itu sama dengan D1 plus D2, dan jarak kawat 2 dengan titik P itu sama dengan D2. Lalu B totalnya itu sama dengan B1 tambah B2 dan hasilnya sama dengan 0. Lalu B1 sama dengan min B2. Lalu mu 0 kali I1 sama dibagi 2pi R1 sama dengan min mu 0 kali I2 per 2pi R2. I1 per R1 sama dengan min I2 per R2 dan I2 sama dengan min I1 kali R1 per R1. R2 per R2 per R1. Lalu hasilnya sama dengan min 4,33 ampere buat I2-nya. Karena I2 itu sama dengan min 4,33 ampere, maka tanda negatif menunjukkan kalau arah arusnya berlawanan dengan kawat 1. Karena kawat 1 menembus bidang, maka kawat 2-nya keluar bidang. Ya, karena dengan aturan tangan yang kedua ya, kalau yang kawat 1 yang di atas, di bawahnya itu kan dia medan magnetnya itu mengarah ke kiri ya. Kalau di bawah di titik P, kalau dari kawat 1 dia itu kan mengarah ke kiri ya. Nah, artinya oleh kawat 2 dia harus di counter arahnya supaya dan juga besarnya supaya dia totalnya 0 seperti halnya yang tadi disebutkan. Nah, kalau misalnya di kawat 2 itu arahnya sama dengan arah 1, maka sama-sama ke kiri ya. Artinya di titik P dia itu tidak 0. Tapi karena sekarang dia 0 berarti dia harus orientasinya bertolak belakang dengan yang I1. I1 itu masuk, arah arusnya berarti ini keluar. Nah, kalau keluar maka dia arah medan magnetiknya dari aturan tangan yang kedua itu mengarah ke kanan. Berarti dari arahnya saja sudah bisa tercounter. Nah, berarti kita tinggal mencari berapa ininya ya. Mencari berapa apa itu namanya? Mencari berapa besar dari arusnya. Coba ke atas dulu sebentar. Oke, di sini persamaannya adalah kawat lurus panjang, berarti mu 0 dikalikan dengan arus dibagi 2 pi R ya. Kita nggak perlu hitung ininya hukum ampernya karena udah sering ya di waktu kuliah. Nah, sehingga nanti didapatkan perbandingan itu tadi I1 per R1. R1 di sini adalah jarak D1 ditambah D2 ya. Ya. Karena titik P itu berada sejauh D1 ditambah D2 dari kawat yang pertama, sedangkan yang dari kawat kedua hanya. Nah, sehingga nanti didapatkan nilainya adalah 4,33 ya. 4,33 atau 43 ampere. Arahnya berlawanan ya. Arahnya berlawanan ya. Jadi kalau besar arusnya ya, besar arusnya itu adalah 4,3 ampere ya. Besarnya itu adalah 4,33 atau 4,3 ampere. Coba dikebawahin sedikit. Karena tadi melibatkan ini ya. Ya. Jadi tanda minus di sini ya. Tanda minus di sini ini menunjukkan bahwa arah dari arusnya berlawanan dengan arah yang I1 ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau komentar dari kelompok yang lain?
Misi Pak, izin bertanya. Siapa ini? Siapa tanya? Iya, silakan. kalau ya yang B itu Hmm? visualisasi arahnya itu bagaimana Pak? Yang kalau untuk di titik P itu kan ada kawat 1, kawat 2. Hmm. Itu kalau arah akhirnya di titik P itu jadi kayak gimana? Oh, Kayak di gambar. bukan di gambarnya ya. Bentar. Baik, Kang Afif bisa dimatikan dulu share screen-nya. Saya mau ke PPT. Sebentar. Ya, tadi kawatnya yang ini dia kan masuk ya. Kalau masuk, oh ya, ini di sini, ini kemudian ada kawat 2 gitu ya. Ini kita nggak tahu, tapi ini di titik P. Jarak sini ke sini adalah D1, jarak sini ke sini adalah D2. Nah, di sini pakai aturan tangan kanan. Sebentar, saya belum share screen ya. Saya Belum. ngelok ya, sebentar. Nah, kan gini ya. Nah, kita kan pakai aturan tangan kanan yang ini ya, yang ini. Berarti ini kan masuk. Kalau masuk itu berarti di bagian bawah ya, karena masuk. Kalau misalnya ada kawat begini, arahnya itu begini, maka dia akan menghasilkan medan di sekelilingnya gitu ya. Nah, ini saya pakai ini yang biru misalnya, biar yin dan yang ini ya. Karena arah kalau yang digambar yang ini ya, yang ini, yang kawat yang lurus ini arahnya ke kiri, maka medan yang dihasilkan kan bentuknya gini. Bentuknya seperti ini. Kemudian dia counterclockwise ya. Counterclockwise. Jadi apa namanya? Kalau ini adalah arah sebentar. Kalau ini adalah arah X. Oh, sorry, ini arah X, ini Y, ini K. Maka kalau ada arusnya mengarah ke minus Y, maka dia counterclockwise seperti ini. Jadi dia di bagian bawah dari sini dia mengarahnya ke sini. Kalau di sebelah sini dia mengarahnya ke atas, ini dia ke sini, dia ini mengarahnya ke sini. Muter gitu ya. Ini mengarahnya ke ini medan B-nya ya. Ini medan B-nya, ini arusnya. Nah, sehingga kalau misalnya ada arus yang masuk ke dalam seperti ini dengan aturan tangan kanan yang kedua masuk ke dalam sini, maka di sekelilingnya itu muncul ya medan. Nah, melingkar gini ya. Ini yang dari yang ke satu. Yang dari yang ke satu. Ya, ini yang dari yang ke satu. Dari sini ke sini, ini tadi disebutkan R1, ini sama dengan D1 ditambah D2. Nah, ini arahnya dia ke sini. Ya, sorry. Saya gambar salah. Nah, ini gambar di sini ya, di titik P ini dia di sini. Di sini dia ke sini. Ya, ini dia ke sini. Ya. Nah, kemudian karena di sininya ini ya, di sini disebutkan karena kawat 2 B total sama dengan 0. Artinya dia ada yang mengcounter. Ya, dia ada yang mengcounter. Nah, ini berarti ini kayak gini gambarnya. Nah, ini gambarnya saya kurang bagus ya. Nanti silahkan kalau ada yang ini. Nah, dari sini ke sini, ini D2, R2 sama dengan D2, begitu pula ke sini. Ya. Nah, sehingga di sini, nah, ini B di P oleh 2. Kemudian dia mengcounter B di P1. Nah, artinya khusus di titik P itu nggak ada medan sama sekali, ya.
tidak ada medan sama sekali. Tapi di sini ya, di sini nih ada medan. Ya. Jadi di titik P dia itu gimana ya ngegambarinya? Karena sebetulnya dengan dengan menggabungkan yang biru sama yang hijau ini, visualisasinya visualisasinya itu mirip seperti visualisasinya yang enak, visualisasi konturnya yang enak itu sama seperti garis medan listrik, garis medan magnet, namun di titik P dia sama sekali tidak ada gitu. Jadi sama kayak ini jadi kayak kalau medan yang 0 itu dia jadi kayak menghindar gitu ya. Dia itu nilainya 0. Ini misalnya nih garisnya 0. Jadi kayak gini medannya tuh. Ya. Jadi seakan-akan di sini ada yang 0 di sini. Ini saya agak sulit untuk menggambarkannya karena misalnya di titik yang sama di sini, misalnya karena di medan dari kawat 1 di titik ini aja misalnya dari sini ke sini, ini tuh sebetulnya ada gitu ya, sebetulnya dia juga ada, tapi nilainya memang berbeda karena arusnya saja berbeda kan. Kalau arus yang 1 itu adalah 6,5 ampere, sedangkan yang I2 hasil perhitungan tadi disebutkan adalah minus 4,3 ampere. Jadi kontribusi dari ini di titik ini, ya dari ini ke sini ini lebih besar daripada ini dengan ini, karena ini kan walaupun titiknya ini sama, tapi jaraknya kan ini arusnya lebih besar gitu ya. Yang ini ke sini lebih pendek tapi arusnya lebih kecil besarnya ya. Jadi besar I1 itu lebih besar daripada besar I2, sehingga medan yang ditimbulkan di sini kontribusinya dari yang arus 2 itu lebih sedikit, sehingga cenderung di titik ini ketika yang hasil dari ini kawat 1 dan kawat 2 digabungkan di sini, yang lebih dominan itu adalah yang ini, yang kawat 1 seperti itu. Tapi secara ini pasti di titik P dia tidak ada gitu ya. Jadi sama seperti ini misalnya dihindari gitu. Nah, kayak gini dihindari seperti itu. Sehingga ini dia ininya 0 gitu ya. Kawasan ini dia itu sama sekali dia tidak ada ininya, tidak ada garis medannya seperti itu. Nah, sayangnya saya nggak punya, tapi kalau misalnya punya ini ya software untuk memvisualisasikan gambar medan magnetnya, itu asik tuh sebetulnya, bisa diperlihatkan yang kayak gini. Magnetic field visualization. Nah, yang gini-gininya nih, ya, yang gini-gininya, yang kayak gini, ya. Nah, yang ini nih, yang benang-benang kayak gini. Nah, itu tuh yang menarik itu kalau misalnya 0 itu ya mana ya? Mana ya contohnya ya? Yang ini deh. Saya pindahin dulu. Ya, yang ini aja misalnya. Nah, kalau 0 itu kurang lebih
mana ya? Yang 0. Kalau 0 itu kurang lebih itu ya yang kayak gini nih. Yang zonanya itu sama sekali tidak digapai oleh garis medannya ini, ya. Itu 0 seperti itu. Nah, kalau dia misalnya ini ada akumulasi dari medan kawat 1 sama kawat 2, itu nanti yang kawat satunya karena terutama untuk daerah-daerah yang dekat dengan dia itu lebih mendominasi gitu ya, lebih mendominasi. Tapi nanti ininya apa namanya garis-garis medannya mirip-mirip kayak gini ya, mirip-mirip kayak gini, cuman memang saya nggak punya software untuk memvisualisasikan secara bagus jadi memang benar-benar ini atau bisa aja sih caranya, tapi saya harus punya gini, harus punya sebuah software pemetaan. Jadi kalau misalnya tertarik, ya kita kan pakai ini persamaan yang tadi itu ya, yang B1 adalah sama dengan ya kan persamaan kawat lurus itu kan sama dengan μ0i dibagi 2a. Ya udah, ini μ0i 1 dibagi ini kan dibagi 2pi. Nah, ini jaraknya ya udah a itu ya 2πa. Sorry, ini 2πa. A-nya itu adalah sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat misalnya. Jadi ini x, yang ini titik. Nah, ini kita bikin grid. Kalau mau memvisualisasikan dengan bagus gitu ya, kita bikin grid. Nah, ini bagi senang programming kita bisa bikin visualisasinya nanti. Nah, ini misalnya titik P-nya di sebelah sini gitu ya. Nanti kita bisa bikin ininya, visualisasinya. Misalnya di titik P ini dia ini sama dengan 0 gitu ya. Nanti kita hitung di titik ini kontribusi dari ini sama ini berapa. Di titik yang ini kontribusi medan magnet dari yang ini sama yang ini di titik ini gimana dan lain sebagainya, sehingga nanti dibikin peta konturnya seperti itu. Oke, ini karena waktunya sudah mau pukul 3, Anda mau ada tutorial matematika. Ini saya coba saja. Nanti untuk pertanyaan yang lain, silakan nanti menunggu solusi resmi yang nanti disampaikan sama koordinator fisika dasar, ataupun nanti bisa juga melihat ke ini apa namanya soal pembahasan dari dosen yang lain. Misalnya Anda dulu ada link ini, ada link untuk ke channelnya Pak Muiz atau Pak Yudi atau apa, silahkan berguru juga kalau misalnya mereka merilis perkuliahan tutorialnya gitu ya, silahkan untuk dilihat pembahasannya untuk nomor-nomor yang belum sempat kita bahas. Tapi saya Permisi Pak. Ya. Silakan. Boleh tanya sebentar nggak Pak? Boleh. Ya, saya mau bertanya. Cepat, ya. Nah, kalau medan listrik kan kita biasanya mencari medan listrik akibat benda kontinu itu kita biasa pakai atau medan listrik apa saja kita biasa pakai hukum Gauss kan Pak. Nah, kalau di medan magnet itu kita pakai hukum Ampere. Nah, terus biasanya kalau medan listrik itu di dalam benda kontinu, misalkan di dalam bola pejal itu medan listriknya 0 kan Pak. Kalau medan magnet di dalam asal konduktor ya? Gimana Pak? Ya Pak? Asal konduktor. Iya, konduktor. Dia benda pejal itu mengaliri arus listrik gitu. Terus kalau medan listrik di dalam benda pejal itu gimana Pak? Medan magnet di dalam benda pejal. Oh iya, saya kira dulu udah pernah disampaikan. Jadi yang bernilai atau 0 juga Pak? Oh, kayaknya udah pernah disampaikan deh. Bentar ya, saya buka dulu ininya. Saya pernah buka dulu ininya, share-nya.
itu kembali lagi apakah dia isolator atau konduktor. Kalau dia itu konduktor, artinya dia tuh kan ada arus mengalir di situ ya. Iya, Pak. Nah, kuncinya di situ. Kalau dia itu konduktor, maka ada arus mengalir di situ. Hukumnya integral BDL sama dengan mu I bisa dihitung. Kalau dia kawatnya konduktor. Tapi kalau kawatnya itu isolator, nah jadi kebalikannya dengan yang hukum Gauss. Justru dia tidak bisa mengalirkan arus. Nah, mudah-mudahan nggak terlalu mepet waktunya. Anda juga kan mau persiapan ujian matematika dulu ya hari Senin ya. Bentar. Kok lama. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda, di kawat panjang dengan hukum Ampere itu juga mirip punya kondisi sama seperti di hukum Gauss. Kalau di hukum Gauss, ya ini. Kalau di hukum Gauss untuk bola pejal konduktor, medan di dalamnya adalah 0. Tentu saja, medan di dalamnya adalah 0. Tapi kalau untuk medan magnet di batang silinder seperti ini, kalau di dalamnya ini adalah isolator, maka tidak ada arus mengalir. Maka I enclose-nya yang ini adalah 0. Ya. Adalah 0. Tapi kalau dia itu compound, jadi dia seperti ini nih. Misalnya plastik membungkus tembaga misalnya. Di dalamnya ini tembaga ada diselubungi sama plastik, maka arus yang ada di dalam ini ya, maka arus yang ada di dalam 0, tapi medan magnetnya tetap ada di plastik tersebut karena di dalamnya itu ada kawat tembaga. Gitu ya. Nah, kalau kebalikannya, maka kita harus hitung ininya. Maka kita harus hitung kalau kebalikannya ya, kalau justru yang di dalamnya ini plastik, yang di luarnya itu adalah logam atau kawat logam, konduktor, maka kita harus hitung berapa nilai yang diselubungi sama si itu, yang diselubungi oleh BDS ini. Karena hanya bagian yang diselubungi dari konduktor itu saja yang nanti akan menghasilkan arus, karena IN close-nya dia dihitung gitu ya. Jadi dengan demikian, maka syarat supaya dia bisa punya B, pastikan ada IN close-nya. Kalau dia IN close-nya 0 karena dia itu isolat, ya udah berarti B-nya juga 0. Tapi kalau dia ada bagian kecil saja ya dari konduktor, dari kawat yang juga bentuknya seperti ini, nah itu harus dihitung seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Ya, kalau dia di dalam konduktor, misalkan suatu konduktor itu kayak tabung gini kan, ya gambarnya kayak gini Pak. Nah kalau di antara dua garis hijau ini, itu dia bernilai atau enggak Pak? Medan magnet. Di sininya, pas di batasnya, maksudnya pas di batasnya? Di tengah-tengah, misalkan di tengah-tengah garis hijau. Tengah-tengah itu maksudnya di sini? Di sini? Iya, di situ Pak. Di sini ya maksudnya ya? Iya, itu kan kayak konduktor ya, berarti gitu. Kita harus menghitung yang berada di dalamnya ini. Ada enggak kontribusi arus? Kalau ada berarti B-nya ada. Tapi kalau di dalam sini misalnya dia itu isolator semua, maka kita nggak perlu, maka arusnya nggak ada. Maka B-nya itu 0. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nih ada di sini, misalnya, tapi ini ada secuil saja, ini ya, ada sebagian seporsi kecil dari logam, maka dia harus dihitung. Karena disitulah arusnya itu mengalir. Oh, gitu. Baik, Pak. Ya. Kalau ditanya, misalkan dari di antara titik
misalkan tapi udah kayak suatu wilayah gitu. R-nya misalkan R-nya tuh di antara dari A sampai B gitu. A-nya tuh yang di lingkaran dalam, B yang lingkaran luar, itu gimana? Geometrinya seperti ini. Iya. Geometrinya seperti ini, jadi dia ngitungnya di sini. Ada geometrinya seperti yang gambar ini, hijau merah tadi, Pak. Yang ini, yang ini yang hijau merah ini. Di dalam yang merahnya itu ada arus mengalir, kayak konduktor, terus yang hijaunya itu juga konduktor. Lalu mau ditanya. Oh ya, kalau dengan demikian, maka kita hitung kontribusi medan dari kawat yang satu, yang A, itu yang itu penuh. IN closing, jadi kita hitung dia secara penuh. Sama satu lagi itu yang dilingkupi secara sedikit itu yang ini. Apa namanya? Jadi kan ada konduktor 1, konduktor 2, gitu kan ya? Nah, jadi ada konduktor 1, konduktor 2 dialiri arus. Nah, kemudian IN close-nya itu yang mana? Berarti dua-duanya. Tapi tentu saja kalau yang satunya penuh, yang dari kawat satunya itu penuh, ya. Sedangkan yang dari kawat 2-nya itu adalah dari R sampai ke A, gitu. Jadi kalau dengan, nah, tapi itu juga harus diperhatikan apakah arah dari konduktor 1 dengan konduktor 2 berlawanan arah atau beda. Nah, kalau misalkan arahnya sama, I-nya sama gitu, itu kan nanti bakalan tarik menarik kayak mendekati gayanya kan. Kalau gaya ininya. Ya, betul. Makanya kalau dalam bentuk begini gimana, Pak? Ya, makanya soal demikian itu mungkin tidak realistis secara aplikasi, namun memang dipaksakan untuk dijadikan soal, ngerti nggak? Oh ya. Nah, jadi dia memang dipaksakan supaya Anda menghitung saja seperti itu, tapi mungkin secara realistis ketika kita yang membuatnya itu nggak bisa karena yang satu narik, yang satu nolak gitu kan, karena dia tolak menolak gitu ya, makanya sebetulnya dia tidak bisa seperti itu, tapi dia dipaksakan gitu, karena mungkin konstruksinya dia itu sebetulnya dikasih resin gitu ya, dikasih resin atau dikasih semacam perekat supaya dia melekat seperti itu. Namun tentu saja kalau tidak ada perekat dan lain sebagainya dia nggak bisa. Tapi kalau misalnya si perekatnya itu dianggap tidak punya kontribusi, dia hanya ini aja, dia hanya merekatkan saja, maka tentu saja ya memang Anda dipaksa untuk menyelesaikan persoalan ini gitu ya. Walaupun secara real mungkin nggak terlalu make sense seperti itu. Jadi memang ada soal-soal yang seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Maaf makan waktunya Pak. Ya, oke. Saya kira kita cukupkan ya, sudah pukul 3. Terima kasih atas perhatiannya. Besok kesempatan untuk menanyakan ya hal-hal yang terkait dengan materi ujian. Kalau tidak kita masuk ke induksi elektromagnetik. Baik, selamat sore semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya.